Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Welcome to Revival Worship Church. Selamat datang dalam ibadah Reward Church. Hari ini senang sekali boleh kita berkumpul lagi sekalipun lewat media. Mari siapkan hati kita bersama keluarga, orang-orang yang kita kasihi, dan kita menghampiri Tuhan. Sepakat kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari yang baru Tuhan beri, kami mengucap syukur dan kami siap membawa pujian kami, korban syukur kami, persembahan kami, hidup kami, dan mengucap syukur bahwasanya kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur demi nama Yesus. Amen. Selamat beribadah. God bless you. Kau yang berjanji jalan besertaku. Engkau Tuhan yang bekerja
Kepada seluruh jemaat Reward, Pastor David dan Jacqueline, saya mengucapkan salam damai sejahtera sukacita di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nama di atas segala nama, nama yang sangat kita cintai. Nah, pada hari ini saya mau sharing sedikit untuk menguatkan Anda, untuk membangun iman saudara, terutama sekarang kita alami di seluruh dunia ini yang dikatakan pandemik, yaitu corona virus atau dibilang COVID-19. Kalau Presiden Trump, dia katakan ini China virus. Itu nggak jadi persoalan apa saja. Tapi di dalam sekarang yang kita alami sekarang, apa yang harus kita lakukan? Apakah ini dari Tuhan? Apakah ini dengan Tuhan izinkan? Oh, banyak hal, banyak pertimbangan. Tapi yang saya mau sampaikan untuk menguatkan saudara-saudara, Bapak, Ibu sekalian yang saya cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertama, kita harus tahu bahwa nama Tuhan Yesus adalah Filipi pasal 2, nama di atas segala nama. Apa artinya itu? Nama atau ada apapun persoalan, ada nama, masih ada nama, Tuhan Yesus namanya di atas segala nama. Nah, sekarang apa harus kita lakukan di dalam masa pandemik coronavirus yang saat ini? Nah, firman Tuhan, ya, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan dikatakan bahwa setiap kejadian dalam hidup kita, susah atau senang atau apa saja yang terjadi, ada dua hal yang biasa manusia ini lakukan, yaitu cepat dia bereaksi atau dia respon. Nah, saya mau katakan, mau terangkan bagaimana perbedaan dua kata ini. Reaksi yaitu selamanya kalau kita lakukan itu, kita lakukan dengan cepat, bertindak tanpa pikir. Ada reaksi. Jadi apa yang terjadi dalam hidup ini, umpamanya ada orang yang sebelum saya bertobat dulu, ada orang yang kita nyetir mobil, ada orang motong jalan, langsung reaksi, yaitu kaki langsung digas atau berhenti, bisa turun, bisa berantem dan lain-lain. Jadi suatu tindakan cepat tanpa pikir. Tapi yang Tuhan inginkan untuk saudara dan saya di setiap persoalan, ya kita harus respon. Jadi reaksi sama respon. Respon adalah membuat keputusan dengan pertimbangan. Dengan pertimbangan. Artinya, sebagai pengikut Tuhan Yesus, yaitu standar satu-satunya yang harus kita lakukan, semua harus menurut firman Tuhan. Karena Matius 24 dikatakan, langit dan bumi akan lenyap, ayat 35, tapi firman Tuhan itu kekal. Jadi semua tindakan dalam hidup kita ini harus kita respon menurut apa kata firman. Nah, kalau reaksi menurut kita punya perasaan, emosi. Tapi kalau respon, nah jadi keadaan pandemi ini apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus respon menurut firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini kekal. Ada dua hal, salah satu di dunia ini yang kekal, saudara dan saya. Saya dan saudara sebagai umat Tuhan, sebagai ciptaan Tuhan, ini kekal. Kalau enggak saudara ke hidup yang kekal, saudara ke hukuman yang kekal. Nah, yang kedua itu firman Tuhan, ini adalah kekal. Tapi saya tahu kita semua pasti masuk dalam kehidupan yang kekal. Jadi apa saja di persoalan hidup kita, susah atau senang, mari kita respon menurut firman Tuhan. Yakobus pasal yang pertama dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah, ayat 2, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan atau berbagai testing. Coronavirus saya rasa ini testing untuk kita di seluruh dunia. Karena dibilang, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman menghasilkan ketekunan. Nah, seterusnya kalau kita baca dari ayat 4, 5, 6. Jadi kalau di dalam ada testing, di dalam cobaan, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan katakan, kita minta hikmat. Hikmat yang datang dari tempat maha tinggi.
Ada 3 macam hikmat di dunia ini. Kalau saudara baca di Yakobus, ada 3 macam hikmat. Satu, hikmat yang dari Tuhan. Kedua, kita semua manusia ada hikmat. Dan ketiga, hikmat yang dari iblis, namanya mengacaukan. Saudara baca aja di pasal 3 daripada Yakobus. Tapi kita minta hikmat yang datang daripada Tuhan. Nah, dibilang katakan ayat ke-6, hendaklah ia memintanya dengan iman yang sama sekali jangan bimbang. Jadi kalau dalam persoalan apapun, kita harus minta hikmat. Tuhan, ini apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita? Kita berdoa minta hikmat. Sebab itu di terjemahan sederhana Indonesia dari Yakobus 1 ayat 2 dikatakan, saudara-saudari, setiap kali keyakinan kalian masing-masing diuji lewat berbagai kesusahan, hendaklah kamu menganggap semuanya itu sebagai berkat yang membawa sukacita. Oh, kalau kita menghadapi testing, ya di terjemahan sederhana Indonesia dibilang ini membawa berkat, membawa sukacita. Oh, haleluya. Ayat 3, karena kamu tahu setiap kali keyakinan kita diuji, iman kita diuji, hal itu membuat kita lebih dewasa untuk bertahan dalam keyakinan kita. Oh, terjemahan sederhana ini mantap, saudara. Jadi setiap ada uji, kita tahu bahwa membuat saudara dan saya makin dewasa. Saudara tahu, waktu kita sekolah, ada ujian di SD, di sekolah SMP atau sekolah lanjutan, ada ujian sampai saudara mungkin lulus. Semua ujian ini bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menaikkan tingkat saudara. Begitu juga tingkat kedewasaan saudara dalam Tuhan. Saya baca dari terjemahan Passion Indonesia. Dikatakan begini, my fellow believers, when it seems as tough, you are facing nothing but difficulties. Kelihatannya susah dan banyak semua kelihatannya susah. See it as invaluable opportunity to experience the greatest joy that you can. Wah, justru di dalam cerita ini dikatakan kita harus lihat kesusahan ini untuk dapat sukacita yang abadi. Ayat 3, for you know when your faith is tested, iman kita lagi diuji, stir up the power within you to endure all things. Wah, itu di kuasa Roh Kudus yang di dalam kita ini supaya bekerja, supaya kita bisa tekun di dalam segala hal. Karena iman kita diuji. Nah, supaya kuasa yang di dalam kita ini, ketabahan, ketekunan dalam segala hal, kita bertumbuh menjadi dewasa. Jadi kita harus lihat bahwa pandemik ini untuk membawa kita lebih dewasa di dalam Tuhan. Kalau di 1 Petrus 1 dikatakan iman kita ini supaya dimurnikan dengan api. Oh, haleluya. Jadi di dalam segala keadaan kita harus lihat positifnya, respon bahwa ini untuk memurnikan iman saudara dan iman saya. Karena kita tahu ayat dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saya rasa kita semua hafal ini. Dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Bedanya orang yang dalam Tuhan Yesus dan tidak. Orang yang dalam Tuhan itu penuh pengharapan. Pengharapan apa? Kita sering baca ayat ini. Tapi kalau kita baca di konteks Yeremia ini, mereka tuh lagi ditahan, lagi di perbuangan di Babilonia. Ini bukan jadi budak di Babilonia. Terus Tuhan kasih firman ini, ada hari depan yang penuh pengharapan. 70 tahun mereka ditahan di sana. 70 tahun mereka dibudak, dikuasai di Babilonia. Kita ini belum dikuasai. Kita ini cuma dapat pandemi, kita masih bisa makan, kita masih bisa lakukan apa yang kita mau, masih bisa bekerja di rumah atau dan lain-lain. Ini mereka menjadi budak di Babilonia, dikasih firman oleh Yeremia. Kita ini baru 7 bulan. Ini 70 tahun, saudara, firman ini. Jadi apapun yang kita tahu,
Tuhan mempunyai rencana, pengharapan. Karena semua dia tetap duduk di atas takhta dan dia mengontrol segala-galanya. Sebab itu di dalam segala hal kita minta hikmat Tuhan. Hikmat yang dari tempat yang maha tinggi. Supaya kita mengetahui apa yang harus kita lakukan. Nah, seterusnya saya akan kasih contoh di dalam firman Tuhan. Bagaimana kalau ada terjadi sesuatu, kita justru harus lebih masuk dalam hadirat Tuhan. Dari 2 Samuel pasal yang ke-21. Satu ayat saja. 2 Samuel 21 ayat 1. Pada zaman Daud, terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. 3 tahun berturut-turut kelaparan. Ya toh. Jadi ada ini masa paceklik, wah susah. Ini lapar, soal lapar. 3 tahun. Dan apa yang Daud lakukan? Saya baca, lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah, karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Jadi ada persoalan. Jadi 3 tahun paceklik, tidak makan, susah makan. Dan Daud apa yang dilakukan? Dia mencari Tuhan. Begitu juga sekarang kita ini. Di dalam persoalan ini kita jangan menggerutu. Kita cari Tuhan lebih dalam lagi. Saya kasih kesaksian. Saya bulan Maret masih di Indonesia. Hampir gak bisa pulang. Tapi puji Tuhan, Singapura sudah tutup. Saya di Jakarta, Singapura sudah tutup. Taiwan sudah tutup. Hong Kong sudah tutup. Puji Tuhan masih ada Jepang. Amerika juga udah tutup waktu itu. Nah, akhir dari bulan Maret, puji Tuhan dari Jepang dan saya bisa sampai ke Amerika. Apa yang dilakukan? Karena istri saya perawat. Saya 2 minggu di karantina di rumah, di basement, di bawah tanah. Hampir 3 meter di bawah tanah. Jadi ketemu jarak 2 meter dari istri saya dan anak-anak. Karena supaya saya ini ada corona atau tidak. 2 minggu. Dan selama 2 minggu, saudara tahu di basement cuma ada 1 pintu di bawah tanah, nggak dengar apa-apa. Justru saya bilang, Tuhan, 1 hari oke, 2 hari lama-lama. Tapi Tuhan mau justru di waktu yang 2 minggu ini, saya lebih berhubungan lagi dengan Tuhan. Karena nggak ngapa-ngapain. Ya toh? Jadi baca firman, doa, bisa berteriak, bisa apa, nggak ada yang pusing. Nah, jadi kita menanyakan Tuhan, apa ini sebenarnya? Dan saya pelajari, wah justru saya lebih dekat dengan Tuhan. Jadi pada begitu. Jadi di dalam apa saja persoalan saudara, cari wajah Tuhan. Seperti Daud, dia katakan dia pergi menanyakan petunjuk kepada Tuhan. Dan saudara baca, Tuhan berfirman, ini karena ada persoalan dulu. Ini begitu. 3 tahun saudara. Nah itu yang jelek. Jadi apapun persoalan saudara hadapi, keluarga atau apa, cari Tuhan. Dan kedua, kita ambil contoh Musa. Musa kalau saudara bisa baca di Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 22. Musa dididik dalam segala hikmat di Mesir. Jadi habis 40 tahun karena dia mau dibunuh sama Firaun, dia lari. Dia ketemu di sana di Keluaran pasal 3 aja kita baca. Jadi dia ketemu justru istri. Dan dia mengembalakan 40 tahun dia mengembalakan. Dia mengembalakan bukan lagi kambing dombanya, kambing domba mertua. Wah, dari istana jadi gembala. Dan bukan dia punya lagi. Dan ini saudara katakan, firman Tuhan katakan dari Keluaran pasal 3 ayat 1. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Jitro mertuanya imam di Midian. Sekali ketiga ia mengiring kambing domba di seberang padang gurun sampailah ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Jadi dia mengembalakan. Saudara tahu, 40 tahun di Mesir, 40 tahun. Satu kali dia mengembalakan lewat di gunung Tuhan. Dan dia, lalu ayat 2, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Di dalam nyala api keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. 40 tahun. Tidak ada rekor di Alkitab udah berapa lama dia lihat. Oh, ada semak duri yang menyala. Tapi dia mengembalakan terus, mengembalakan. Tapi satu waktu dia mengambil keputusan. Ayat 3,
dari Keluaran pasal yang ketiga. Maka ketika dilihat, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Jadi satu waktu dia mengambil keputusan. Kalau tadi Daud dalam kesusahan, ada persoalan lapar 3 tahun. Ini dalam lihat kemuliaan Tuhan. Ada apa ini semak duri? Dia mungkin lewat-lewat. Berapa tahun saya nggak tahu. Nggak ada dia. Tapi satu waktu dia ambil keputusan. Dia menyimpang. Lagi biasanya jalan, sekarang dia belok. Dia mau lihat dari dekat. Apa ini yang terjadi? Ayat 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah di tengah-tengah semak duri kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Jadi kalau ada juga sekarang kita cuma dengar lawatan Tuhan, kita dengar wah di mana menurut almarhum Raffi Sakarias bahwa kebangunan rohani yang sekarang terbesar di Iran. Dan saya nonton juga banyak sekarang orang-orang dari seberang masuk kepada Tuhan di Indonesia, menerima Tuhan Yesus, lawatan-lawatan. Kalau itu cuma sebagai lewat aja, saudara lewat setiap hari, oh orang bertobat, orang apa, tidak akan terjadi dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara mulai menyimpang, fokus, ini ada apa Tuhan? Sama ini corona, ini apa Tuhan maksud? Maka Tuhan, waktu Tuhan melihat Musa menyimpang, fokus, maka Tuhan berseru, Musa, Musa. Lalu ia berfirman, jangan dekat-dekat, ayat 5, tanggalkan kasutmu dan kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Jadi pertama, untuk kita menyimpang, kita harus tahu ini kegerakan Tuhan yang kudus. Kenapa orang nggak mengalami lawatan Tuhan? Karena hidupnya kurang kudus sebagai umat Tuhan. Karena di Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sebab itu saudara dan saya yang sudah menerima Tuhan Yesus, ada Roh Kudus. Saudara yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita kudus artinya kita pisahkan hidup kita. Fokus ke gerakan Tuhan. Respon Tuhan, berdoa, maka kita akan mengalami Tuhan. Kita akan mengalami Tuhan. Tuhan akan berfirman. Sebab itu banyak kita cepat bereaksi. Oh kenapa ini, kenapa pandemi, gak bisa susah, apa segala macam, ya ada demo, apa semua. Coba fokus. Respon menurut firman Tuhan. Ini Tuhan mau apa Tuhan? Wah, kalau saudara mulai fokus, saudara mengkhususkan hidup saudara. Itu namanya kudus, artinya memisahkan fokus untuk Tuhan. Maka Tuhan akan berfirman. Kalau Tuhan berfirman, iman akan datang. Karena iman datang dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Sebab itu banyak kali orang cuma sibuk ini, kenapa cuma ngomong di sana, ngomong di sini. Coba fokus Tuhan, cari Tuhan. Daud waktu susah cari Tuhan, dia responnya itu. Musa, oh lagi ada kemuliaan, cari Tuhan supaya bukan saudara saya saja melihat kemuliaan, tapi saudara masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan dari 2 Korintus pasal 3 ayat 14, saudara dan saya dibawa, dipimpin oleh Roh Kudus dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Itulah hidup kita. Asal kita fokus. Jadi di dalam segala hal, waktu Musa menyimpang, Tuhan berfirman. Jadi ini adalah kudus. Mari kita pisahkan hidup kita. Kita pisahkan, khusus mencari wajah Tuhan. Waktu-waktu banyak di rumah ini. Kita nggak bisa kemana-mana. Mari kita pakai waktu ini. Musa 40 tahun dia mengembalakan, tapi dia belum pernah ambil keputusan. Sekali dia mengambil keputusan, Tuhan berfirman. Amin. Sebab itu saya mau menguatkan saudara di dalam hal ini. Jangan kita bereaksi. Mari kita respon. Sebab itu firman Tuhan katakan, carilah wajah Tuhan. Mazmur di Yesaya 55, carilah Tuhan selama dia berkenan. Jadi saya mau menguatkan seluruh jemaat, pastor,
David, Pastor Jacqueline, Seni Jemaat Reward. Mari kita respon di dalam segala hal, persoalan besar atau kecil. Kita cari wajah Tuhan. Fokus. Maka Tuhan pasti akan berfirman. Supaya hidup kita ini selamanya berkenan kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Atau bahasa Indonesia masa kini dia kan, hidup kita ini menyenangkan hatinya Tuhan. Saya rasa kita punya tujuan selamanya untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, saya kasih contoh, 2 aja contoh sebelum kita tutup. Pertama, bagaimana kita untuk menyenangkan Tuhan? Kita melihat kebesarannya Tuhan. Oh, Tuhan ini maha dahsyat. Persoalan ini gak ada apa-apa. Saya kasih contoh, mungkin sekarang banyak orang bingung. Wah, ini nanti akan datang antikris, dicap di sini, dikasih chip di tangan, dikasih chip sini, dan segala macam. Oh, akan terjadi masa susah, betul. Tapi kalau kita fokus akan firman Tuhan, Tuhan ini maha kuasa. Saya ambil contoh, saudara takut akan antikris, iblis yang jadi menguasai dunia ini. Saudara baca Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 20 ayat 1. Maka kita bisa bukan fokus akan keadaan sekarang, kita fokus kepada Tuhan. Wahyu pasal 20 ayat 1. Lalu dikatakan begini, lalu aku melihat seorang malaikat, satu malaikat, turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ayat 2, ia menangkap naga, si ular tua, yaitu iblis dan setan, dan mengikatnya 1000 tahun lamanya. Tuhan tuh kita maha besar untuk menangkap yang namanya iblis, setan, antikris, naga. Yang dulu dia cuma ular di kitab Kejadian, karena udah banyak makan, sekarang udah jadi ular yang tua, sudah jadi naga. Dulu cuma ular, sekarang jadi naga, gede, besar. Tapi Tuhan gak repot-repot. Tuhan cuma kirim berapa malaikat? 1. Padahal malaikat itu ada berlegion-legion. Banyak benar malaikat perang. Cuma gak repot, cuma si 1. Jadi kalau kita fokus ke Tuhan, persoalan jadi kecil. Ini bukan saya yang tulis, saudara tulis terjemahan apa, dia bilang seorang malaikat 1 untuk mengikat dia. Jadi iblis gak ada apa-apa dibandingkan sama Tuhan. Jadi kita fokus pertama kebesarannya Tuhan kita Yesus Kristus. Nama di atas segala nama. Persoalan apapun dia namanya lebih tinggi. Penyakit apapun dia lebih tinggi. Jadi fokus akan kebesaran Tuhan. Jadi yang kita takutin, yang apa yang terjadi di dunia ini cuma 1 malaikat, nggak banyak-banyak. Amin. Baca Wahyu 20 ayat 1-2. Nah, bagaimana kita harus tahu Tuhan itu tetap di atas tahta. Nah, sekarang bagaimana kita menyenangkan hatinya Tuhan? Apa tindakan kita? Ibrani pasal yang ke-11. Beberapa menit lagi saya kasih contoh. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 5. Tentang Henokh dikatakan begini, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Sebelum terangkat dia memperoleh kesaksian bahwa dia berkenan atau dia menyenangkan hatinya Tuhan. Henokh ini jadi mendapat kesaksian. Artinya kesaksian apa? Kesaksian dari Tuhan dan kesaksian dari manusia bahwa Henokh ini menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, kenapa dia dibilang menyenangkan hatinya Tuhan? Saudara baca di bahasa Indonesia masa kini. Ada tertulis sebelum Henokh terangkat ia menyenangkan hatinya Tuhan. Kenapa Henokh menyenangkan hatinya Tuhan? Kejadian pasal 5 ayat 22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ayat 24, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Wah, Henokh hidup bergaul dengan Allah 300 tahun. Kalau bahasa Inggrisnya, bukan saja di Amplify, bukan bergaul, bukan sudah teman, dikatakan ayat 22. Henokh walk in habitual fellowship with God 300 years. Henokh berjalan dengan Tuhan, membuat itu suatu habit, kebiasaan berhubungan dengan Tuhan 300 tahun. Ayat 24. And in reverent fear and obedience Henokh walk with God.
di dalam takut dan ketaatan akan Tuhan, Henokh berjalan dengan Tuhan 300 tahun. 300 tahun bergaul, berjalan dengan Tuhan. Artinya dia mengikuti Tuhan, di mana Tuhan pergi, dia pergi. Bukannya dia pergi supaya Tuhan ikut, dia ikut Tuhan. Nah, saya kasih contoh. Saya ini menikah baru 39 tahun. Saya rasa saya udah kenal istri saya. Dia jalan aja saya udah tahu dia lagi keki. Begitu juga cara saya ngomong dia udah tahu. Baru 39, ini 300 saudara. Sebab itu 300 tahun akhirnya Alkitab berkata Henokh diangkat Tuhan dan Henokh tidak ada lagi. Artinya apa? Karena dia bergaul sama Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, apa saja dia ngalami dia respon, maka karakternya Tuhan telah menjadi karakternya Henokh. Sifatnya Tuhan sudah menjadi sifatnya Henokh. Berjalan dengan Tuhan, habitual fellowship, sesuatu kebiasaan untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi berhubungan dengan Tuhan bukan sekarang gua harus doa, sekarang gua harus apa. Udah kebiasaan. Oh, doa, berhubungan terus. Di mana saja saudara bisa berhubungan dengan Tuhan. Saya katakan di kamar mandi aja saya bisa berhubungan sama Tuhan. Satu waktu saya lihat rambut saya umur 74, rambut saya pada jatuh di bawah. Akhirnya firman Tuhan katakan, rambut di kepala pun Tuhan hitung. Oh haleluya, mau botak terserahlah, Tuhan tahu. Jadi ada damai, sukacita. Bisa di mana? Bisa berhubungan dengan Tuhan. Nah, itu yang Tuhan inginkan, habitual. Contoh lagi ya, bagaimana menyenangkan hatinya Tuhan. Roma pasal yang ke-14. Oke? Masih banyak contoh menyenangkan hatinya Tuhan, tapi kali ini cuma 2 aja. Lihat Henokh dan Roma pasal yang ke-14. Ayat yang terkenal, ayat 17. Dikatakan begini, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah bukan, tapi kebenaran, damai dan sukacita dalam Roh Kudus. Banyak kali orang baca sampai ayat di sini aja. Baca terusnya ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, dengan cara apa? Dengan cara kerajaan Allah, yaitu hidup di dalam kebenaran, damai dan sukacita. Ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Atau bahasa Indonesia masa kini, orang yang melayani Kristus secara demikian, secara kerajaan Allah, kebenaran, damai, sukacita, orang itu menyenangkan hati Allah dan dihargai oleh orang lain. Bagaimana kita menyenangkan? Yaitu hidup kita membawa kerajaan Allah. Di rumah tangga kita membawa kebenaran, damai dan sukacita, bukan percecokan, bukan iri dan lain-lain. Kita membawa kebenaran, tidak kompromi, harus berdasarkan firman Tuhan. Apa saja kita respon, firman Tuhan ini kekal. Dan damai dan sukacita. Di mana? Kalau kita membawa kerajaan Allah, dengan cara ini kita hidup, maka kita menyenangkan hatinya Tuhan, hati Allah. Oh haleluya. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita membawa kerajaan Allah, menyenangkan hati Allah, dan dihormati oleh manusia, dihargai. Kalau saudara tidak hidup, tidak kompromi, khusus untuk Tuhan, di dalam segala hal. Itu sebabnya saya katakan lagi, marilah kita respon apapun yang terjadi ke dalam hidup ini, yaitu dengan pertimbangkan berdasarkan firman Tuhan. Jangan cepat-cepat bereaksi. Kenapa ini, kenapa itu. Cari wajah Tuhan. Seperti Daud. Cari fokus akan kemuliaan Tuhan. Menyimpang seperti Musa. Hidup bergaul dengan Allah sebagai suatu habit, kebiasaan. Maka saudara akan hidup berkemenangan. Ingat, Tuhan cuma suruh satu malaikat, tangkap si naga tua. Wah, betapa besar dan mulianya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat melayani Tuhan dengan membawa kerajaan Allah di mana saja saudara berada. Kebenaran, tidak ada kompromi, damai, sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebegitu saya mau menguatkan saudara, iman saudara bangkit. Tuhan kita ini maha kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa supaya semua jemaat Reward, Pastor David, Pastor Jacqueline, supaya kuasa Allah boleh
terpakai mengalir kuasa Roh Kudus, sehingga kita akan menjadi saksi hidup bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan di mana saja kita berada. Berarti kerajaan Allah dilebarkan. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kebersamaannya dalam beribadah bersama Reward Church Family. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyampaikan permohonan doa, bisa disampaikan lewat nomor yang sudah tertera di bawah ini. Dan saya percaya dalam doa sepakat ada kekuatan, ada kuasa, dan Tuhan sanggup menolong setiap kita. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, karena persembahan adalah bagian dari ibadah, dan rindu untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan, saudara boleh mengirimkan ke nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Terima kasih buat taburan dan juga berkat yang telah diberikan. Kami berdoa biar penyertaan kasih Tuhan semakin dilimpahkan lebih luar biasa lagi, dan semakin kita kuat untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Sampai bertemu dalam ibadah berikutnya. Maju terus, never giving up. Kebangunan rohani, revival dimulai dari hidup kita, dari rumah kita, dan Tuhan akan semakin dimuliakan. God bless you. Dan Pastor David Novendus bersama saya Jacqueline Selose dari Reward Church Family mengucapkan Have a great Sunday again, and God bless you always. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah boleh mengikuti ibadah dari awal pertengahan sampai akhir. Dan setiap firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh termeterai dalam hidup kita dan terus bertumbuh dan berbuah. Dan saya akan berdoa sebelum kita akan mengakhiri ibadah hari ini, dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah pada hari ini dari awal pertengahan sampai akhir, dan meteraikan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan terus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih. Saat ini jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu sekali lagi dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati hidup kita, diberkati kesehatan kita, keluarga kita, dan pekerjaan kita. Dan percayalah Tuhan selalu ada dan menyertai kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Bapak Ibu Saudaraku, dan tetap semangat dan terus mencintai Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati.